Kalau memang recovery penting dari seorang sport dokter, itu dalam recovery kita tuh ngapain sebenarnya? Karena kan ada temenku nih kemarin, dia gym addict, dia 8 tahun nge-gym, no rest day, even di rest day-nya aja, itu paling nggak dia latihan forearm. Oke. Dan ada orang yang rest day, bagi mereka rest day itu ya dia kerja, nggak ngapa-ngapain, makan yang banyak, tidur maksimal. Jadi ini ada dua pola pikir nih. Nah, dari seorang pandangan seorang dokter olahraga yang dimaksud recovery dan rest day yang ideal itu sebenarnya apa, Dok? Nah, ini kita bicara namanya periodisasi. Menarik nih. Kayak konsul ya. Terus. Nah, kenapa sih tiap orang, aku personally itu yang kayak teman dirimu yang pertama. Jadi aku dalam seminggu itu yang benar-benar totally off, dia nggak ngapa-ngapain, kayak tidur guling-gulingan, jujur li aku nggak ada. Tapi again ya, ini tiap orang akan berbeda. Karena harus tahu periodisasinya di mana. Karena misalnya aku seminggu lari 4-5 kali, nge-gym 3 kali. Oh ya sama. Ya kan, kurang lebih segitu. Artinya ada yang tabrakan ya? Nah, either ada yang tabrakan atau aku pilih salah satu hari misalnya yang nggak ngapa-ngapain itu aku masukin periodisasinya itu paling rendah. Jadi recovery run atau yang kayak itu ngangkat forearm atau main abs aja gitu. Jadi periodisasinya tuh dalam seminggu ada yang namanya kan undulating, naik turun. Iya, kayak amplitudo. Yes, betul. Atau kalau linear kan gaspol terus. Nah, kalau gaspol terus itu yang sometimes bikin cedera karena recovery-nya jelek. Itu balik aku lagi tuh, di situ. 3 kali dalam waktu 3 tahun. Nah, mungkin itu kan yang harus diperhatikan sebenarnya recovery-nya itu. Dan ketika recovery, nah ini kita lanjut ke recovery dan ini sebenarnya mitos atau fakta nggak sih bahwa ice plunge ini lagi viral gara-gara di FBH tuh banyak. Seberapa penting kita tuh ice bath atau kapan kita harus sauna anget, kapan kita harus ice bath, Dok? Nah, ini menurut jurnalnya udah pernah diteliti. Kalau misalnya kita mau ice bath, itu akan mengurangi angkatan kita atau hypertrophy. Tapi good for building kayak endurance-nya nggak masalah. Wah, ini menarik nih. Jadi ice bath itu kalau dilakuin terlalu sering dia akan mengurangi hypertrofinya. Betul. Tapi endurance-nya jalan. Baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak keganggu. Betul. Nah, kalau sauna? Kalau sauna sebenarnya itu jadi endurance-nya agak terganggu. Kenapa? Kan sebenarnya dehidrasi ya. Iya. Karena kan mengeluarkan keringat-keringat itu, it's a good one kalau untuk misalnya yang kayak mengeluarkan kayak bloating di bodybuilder, it's a good one karena mereka harus ngeluarin tuh garam-garam biar serat-serat ototnya kelihatan. Cuma kalau misalnya kita di runner, garamnya keluar semuanya ada kram nanti kan. Jadi diperhatikan. Jadi maksudnya timingnya juga nggak boleh yang terlalu lama dan segala macam itu juga. Misal saya habis long run, 25 kilo, 30 kilo, kapan saya harus ice bath? Nah itu, directly abis itu oke. Berapa menit atau detik itu? Kalau misalnya ice bath sih benernya itu kalau itu cold plunge itu maksimum kayak cuma kayak few minutes aja oke.